Alhamdulillah, syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada mata kuliah wawasan dasar bimbingan dan konseling. Selanjutnya di sini salawat beriringan salam kita aturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah memberikan kita dan membawa kita ke situasi atau dunia yang lebih banyak ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menggunakan rasa dan penglihatan yang dapat sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Oke, pada hari ini kita akan melangsungkan perkuliahan pada pertemuan ketiga dengan materinya konsep dasar wawasan dasar bimbingan dan konseling. Padang 19 Oktober 2020 oleh saya Fuadillah Putra MPD Kons. Materi pertama adalah tentang apa itu bimbingan dan konseling. Oke, bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan bisa berarti bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada individu lainnya. Sedangkan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli, yaitu seorang konselor, kepada klien atau peserta didik yang sedang mengalami kehidupan efektif sehari-hari terganggu atau yang disingkat dengan KST. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada peserta didik atau klien yang sedang mengalami masalah atau kehidupan efektif sehari-harinya sedang terganggu. Kemudian dalam bimbingan dan konseling juga ada landasan dasar bimbingan dan konseling. Landasan dapat diartikan sebuah dasar atau sebuah tempat paling bawah yang menjadi landasan atau sebuah tonggak pada sebuah bangunan. Jika landasan ini rapuh, maka menyebabkan bangunannya juga akan rapuh dan mudah roboh. Jadi artinya di sini landasan adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi seorang konselor dalam memberikan layanan atau bantuan kepada kliennya. Dalam bimbingan dan konseling, landasan itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetisnya. Kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku yang ditampilkan oleh individu yang menjadi kliennya atau sasaran layanannya. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologis yang perlu dikuasai oleh konselor yaitu pertama motif atau motivasi yang menjadi dasar atau dorongan bagi seorang individu dalam berperilaku. Yang kedua, pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan individu. Yang keempat, belajar. Dan yang kelima dan terakhir adalah kepribadian. Yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Artinya di sini dapat dikatakan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perilaku yang ditampilkan oleh seorang individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk dari lingkungan sosial budaya di mana ia hidup, di mana ia ketika melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya, maka secara tidak langsung lingkungan tersebut dapat membuat si individu berperilaku sesuai dengan situasi yang terjadi pada lingkungan tempat ia melakukan interaksi sosial. Nah, sejak lahirnya, seorang individu sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK. Nah, layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun praktiknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode. Ada pengamatan, wawancara,